night, Indonesia. Lovely country. I was there 2004, and people they are amazing there, and I have a lot of fans there. So, thank you guys. Luar biasa lah juga. Cristiano Ronaldo beri pesan khusus untuk timnas Indonesia setelah kalah oleh Korea Utara 6-0. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Tak bisa dipungkiri kalau pembahasan soal timnas Indonesia kini beneran ramai di mana-mana. Tentu hal itu ada plus minusnya. Namun yang pasti kita ambil yang baik-baik aja, kan gitu. Nah, baru aja kita mendapati timnas U17 kalah 6-0 dari Korea Utara di 8 besar Piala Asia. Meskipun kita udah ngamanin satu tempat di Piala Dunia U17, tapi tetap aja nggak ada yang namanya kalah tanpa rasa kecewa. Terlebih, bagi semua elemen timnas khususnya pemain, so pasti ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Namun apa daya, memang untuk saat ini level tim Garuda Muda ya masih segini. Dan pastinya mereka masih harus belajar banyak lagi karena di Piala Dunia levelnya pasti jauh lebih tinggi. Dan tim yang lebih hebat dari Korea Utara juga banyak kan gitu. Di satu sisi hasil ini juga pada akhirnya mampu mematik para pemain diaspora untuk pulang membela Indonesia. Gak cuma di tim junior, melainkan pemain-pemain senior pun juga makin tergugah dengan progres tim nasional. Ingat, kita itu kalahnya di 8 besar bukan fase grup, dan kita juga udah memastikan lolos Piala Dunia. Jadi walaupun kalah, ini tetap dianggap sebuah prestasi yang membanggakan. Proses tetaplah proses. Mau menang, seri atau kalah, semua itu tetaplah bagian dari proses. Dan itulah yang saat ini tengah terjadi dengan timnas Indonesia. Jelas kita masih dibuat kaget tim yang di fase grup mampu tampil gemilang dengan menyapu bersih melawan tim yang di atas kertas gak gampang. Tapi di 8 besar semudah itu dihajar oleh pasukan Korea Utara. Yap, kalau dibilang kecewa, semua juga pasti kecewa. Namun kembali lagi, ini adalah bagian dari proses yang mana tim ini sejatinya arahnya udah bener. Tinggal nanti Coach Nova yang mudah-mudahan dipertahankan, menganalisis serta mengevaluasi mana yang kurang, kan gitu. Dan buat para pemain, ayo move on, serta nggak usah sedih berlarut-larut. Karena kalian semua Mimin yakin udah memberikan segalanya, hanya saja Korea Utara memang dalam hal ini jauh lebih siap dari sisi manapun. Nah, bagi yang masih merasa terpukul, mungkin ada baiknya pemain mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Cristiano Ronaldo, sang mega bintang asal Portugal yang kebetulan sekarang lagi main di Liga Arab. Tentu Ronaldo sangat gak asing soal Indonesia, karena ia pernah datang ke Indonesia pada tahun 2004 dan 2013 lalu. Belum lagi anak angkatnya yang bernama Martunis juga ada di sini. Jadi bukan hal yang sulit bagi CR7 untuk sekedar menyapa dan memberikan pesan untuk fans dari Indonesia kalau ia mau seperti yang pernah ia lakukan dalam video berikut ini. Ini pesannya ya, Good night, Indonesia. Selamat Lovely country. I was there 2004, and people they are amazing there, and I have a lot of fans there. So, thank you guys. Yap, dikutip dari Footboom One, Ronaldo menekankan pentingnya menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk bangkit dan bekerja lebih keras. Yang mana ia pernah berkata, jangan takut gagal, jadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit. Kemudian CR7 juga mencontohkan salah satu contoh kegagalan dalam karirnya, seperti kekalahan menyakitkan di final Euro 2004 bersama Portugal yang kalah atas Yunani 1-0 di kandang sendiri. Menurutnya, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan pesan kepada semua pemain muda, tetaplah untuk selalu disiplin, belajar dari kritik, dan terus berlatih keras meskipun menghadapi rintangan. Karena ketekunan akan membawa keberhasilan yang lebih jauh. Yap, apa yang ditorahkan Ronaldo sejatinya cukup relate dengan kondisi timnas U17. Gak ada salahnya kok gagal, karena di depan masih banyak hal yang bisa dimenangkan. Lagi pula, jatuh itu jeda, bukan akhir cerita. Makanya sesegera mungkin kita harus move on dan mencoba untuk bangkit. Iya Lur ya, kegagalan itu adalah pelajaran Lur ya, gimana kita mengembangkan lagi bakat-bakat sepak bola Indonesia kita ke depannya yang lebih baik lagi. Pesan dari Indonesia, dari Cristiano Ronaldo pun itu sangatlah masuk dan masuk akal Lur ya. Jangan terpuruk dengan kegagalan, bangkitlah dengan semangat juang yang lebih luar biasa. Pokoknya kita berterima kasih sekali kepada pemain timnas U17 Lur ya, karena telah membawa timnas U17 sampai ke titik ini. Walaupun kalah di Piala Asia, tapi timnas U17 kita telah memenangkan satu tiket ke Piala Dunia. Itu adalah suatu kebanggaan bagi timnas Indonesia U17 kita dan juga Indonesia. Itu adalah hadiah yang luar biasa ya dari tim U17 kita dan juga Coach Nova.
Dan juga setiap 3 pertandingan yang dimenangkan oleh timnas U17 itu adalah suatu perkembangan sepak bola Indonesia menunjukkan semakin berkembang dan juga semakin dahsyat, semakin dilihat oleh dunia dan maupun Asia, Lur. Itu adalah suatu capaian yang luar biasa kalau menurutku, walaupun kemarin dibantai oleh Korut 6-0, tapi timnas U17 harus tetap semangat dan terus kembangkan persepak bolaannya dan jangan patah semangat. Biarkan kegagalan menjadi sebuah pelajaran yang akan mempelajari mental persepak bolaan kita nantinya. Luar biasa. Kita lanjut, Lur. Di depan udah menanti Piala Dunia. Untuk itu, penting bagi pemain timnas U17 untuk lebih kerja keras, karena memang dinding tebal itu nyata adanya. Benar. Sebab keyakinan tanpa kerja keras ya sama aja dagel, kan gitu. Sementara itu, melihat realita yang ada, PSSI so pasti tahu betul jika untuk bersaing di top level baik di kelompok umur ataupun senior, pastilah butuh pemain-pemain yang juga memiliki kualitas untuk itu. Jika kita berbicara soal timnas U17, jelas agar bisa perform di Piala Dunia perlu adanya tambahan diaspora yang minimal level matchmaker dari sisi kualitas dan mental bermain. Lalu di timnas U23, itu juga butuh, apalagi target jangka panjangnya adalah lolos Olimpiade 2028. Dan di timnas senior, meskipun sekarang udah diisi nama-nama diaspora di tiap lini, so pasti biar kedalaman skuadnya lebih oke, proses pencarian itu akan terus dilakukan. Jelas semua itu bagaimanapun juga harus dibarengi dengan perbaikan dari sisi kompetisi domestik yang mencakup liga serta pembinaan. Ya kali, timnasnya udah keren tapi liganya mak pokenter, kan gak make sense. Kemudian buat para netizen atau pengamat yang budiman, tolonglah jempol-jempol dan mulut-mulut kalian itu dijaga biar gak menimbulkan kegaduhan, terutama buat yang suka nyerang pemain. Ingat ya, mereka itu cuma lebih jago main bola dari kalian. Soal perasaan, mereka sama, karena ya memang manusia biasa. Untuk itu tolonglah dijaga. Nanti giliran digas balik meletre, minta maaf, mohon-mohon. Yap, kembali ke soal pemain diaspora. Adapun nama-nama potensial kini udah dihubungi oleh PSSI, serta beberapa juga udah ada berkasnya yang nyampe. Dan mereka-mereka ini tahu sepak bola Indonesia sedang berkembang. Jadi ya bagi mereka ada harapan untuk sukses di masa depan. Terlebih Indonesia ini walaupun netizennya sering banget bikin sakit, tapi juga bisa bikin gampang jatuh hati. Yang mana itu tergambar jelas kok dari totalitasnya para pemain diaspora yang sekarang ada untuk mati-matian berjuang membela merah putih. Oleh Romani yang sering dikatain El Bimbang, El Ragu-Ragu atau apalah itu. Noh, lihat noh, betapa bangga dan cintanya ia bisa membela Indonesia serta sukses bikin 2 gol dari 2 pertandingan awalnya. Dan seperti kata Jesus, para pemain diaspora mungkin tidak lahir dan besar di Indonesia, tapi biar gimana pun mereka punya darah Indonesia, sehingga apapun caranya mereka akan memberikan segalanya ketika udah berseragam merah putih. Dan Jesus sendiri punya mimpi yang mungkin sama dengan pemain lainnya, yaitu ingin membawa Indonesia ke peta sepak bola dunia. Keren. Iya, Lur ya, itulah bagaimanapun mereka tetap pemain-pemain turunan kita. Jagalah perkataan kita untuk mereka. Mereka sudah mau membela timnas Indonesia atau Indonesia kita dengan sepenuh hati, Lur ya. Maka janganlah sekali-kali perkataan atau ucapan kita menyakiti hati mereka yang telah mau membela timnas Indonesia kita. Kita harus tetap dukung. Kalah menang itu adalah sebuah pertandingan yang wajib. Ada yang kalah dan juga ada yang menang. Jadi jangan sampai perkataan kita itu menyakiti mereka, Lur. Belum tentu kalau kita misalnya hanyalah penonton yang melihat, belum tentu kalau kita jadi pemainnya langsung. Kita pun akan merasa gugup, apalagi di pentas besar seperti sekarang ini, Lur ya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan setiap pemain yang telah dipilih oleh Coach Nova ataupun dari timnas Indonesia khususnya. Mereka tetap adalah pejuang atau yang membela timnas Indonesia kita sampai ke titik ini dan juga sampai ditakuti oleh negara-negara ASEAN dan juga dunia. Sekian lesson dari gue kali ini, Lur. Kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.